Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini saya akan memaparkan tentang penelitian tentang pengaruh desain pembelajaran berpendekatan transdisipliner dan model pembelajaran Aptitude Treatment Interaction atau biasa kita sebut ATI terhadap motivasi belajar dan prestasi akademik mahasiswa dalam mata kuliah Bahasa Inggris Teknik Prodi Telkomil Politeknik Angkatan Darat. Kita sebut define the problem. Define the problem yaitu kurangnya pemahaman dan penguasaan bahasa Inggris terkait dengan kebutuhan. Yang kedua adalah kurangnya motivasi pembelajaran terhadap pengertian pembelajaran bahasa Inggris teknik di Prodi Telkomil Politeknik Angkatan Darat pada khususnya, juga pada Politeknik Angkatan Darat yaitu khususnya Bintara Mahasiswa Politeknik Angkatan Darat. Latar belakang yaitu Human Resource Capabilities, kemudian Global and Digital Era. Yang terakhir adalah Army Technology Needs, Smart Army College. S as Sustainable Education, M as Manner or Professional Character, A as Adaptive Capabilities, R as Researchable, and T as Technocrat. Penerapan integrasi ATI, Learning Model, and Transdisciplinary Approach dalam desain di Prodi Telkomil Poltekkad memiliki beberapa urgensi dan kepentingan antara lain. Pertama, meningkatkan relevansi desain dengan tuntutan pasar kerja yang diintegrasikan antara lain dengan ATI, Learning Model, dan Transdisciplinary Approach diharapkan dapat membantu meningkatkan relevansi desain dengan tuntutan pasar kerja, sehingga lulusan dapat memiliki potensi atau kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Yang kedua adalah menghasilkan lulusan yang mampu adaptif, sesuai dengan moto Smart Poltekkad, yaitu penerapan integrasi tersebut dapat membantu menghasilkan lulusan yang adaptif, mampu berpikir kritis, kreatif, serta mampu menyelesaikan masalah secara holistik. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu integrasi antara ATI Learning Model dan Transdisciplinary Approach dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran karena mendorong penggunaan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi dan tentunya menarik bagi mahasiswa. Yang keempat, urgensi ini memerlukan menyediakan pendidikan yang berkesinambungan. Sekali lagi ini sesuai dengan moto Smart Poltekkad, yaitu sustainable. Integrasi antara ATI dan Transdisciplinary Approach dapat membantu menyediakan pendidikan yang berkesinambungan atau berkelanjutan, karena mengajarkan mahasiswa untuk belajar sepanjang hayat dan mengembangkan kemampuan beradaptasi, terutama menyesuaikan dengan perubahan. Apa ATA dalam pembelajaran bahasa Inggris? Aptitude Treatment Interaction Learning Model is learning model that has effective learning strategy by giving treatment to each individual according to their ability in order to improve students' learning outcome. Ini menurut Estlin and Kohler M pada tahun 2006. Sedangkan interdisciplinary hampir bersamaan atau sesuai dengan atau mirip dengan multidisciplinary, yaitu tiga disiplin tersebut akan berkombinasi tidak secara sendiri-sendiri menyelesaikan dari problem tersebut. Mereka akan berkombinasi dalam satu community, yaitu disiplin A, B, and disiplin community untuk menyelesaikan the problem. Perbedaannya dengan transdisciplinary. Transdisciplinary adalah bagaimana transcending disciplinary boundaries akan mempunyai new framework konsep atau metodologi untuk menyelesaikan the problem, yaitu disiplin A, disiplin B akan menjadi satu wadah untuk menyelesaikan problem. Langkah-langkah penelitian yang kami lakukan ada beberapa. Yang pertama adalah pengenalan transdisciplinary approach, yang kedua penerapan model pembelajaran ATI, ketiga, pengembangan rencana pembelajaran, keempat, implementasi pembelajaran, kelima, pengumpulan dan analisis data. Pengenalan transdisciplinary approach. Pada tahapan ini kami mengenalkan konsep dan prinsip transdisciplinary approach kepada partisipan. Lalu kami juga melakukan diskusi terkait kepentingan dan manfaat dari pendekatan lintas disiplin dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris teknik. Dan kami juga berusaha untuk memahami disiplin-disiplin yang terkait dan relevan untuk diintegrasikan. Penerapan model pembelajaran ATI. Dalam tahapan ini atau langkah ini kami melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah kami
mengenalkan model pembelajaran ATI kepada partisipan, dilanjutkan dengan penjelasan mengenai konsep dan prinsip model pembelajarannya, lalu penentuan variabel penelitian yang relevan dan dalam konteks implementasi model pembelajaran ATI yang terintegrasi dengan transdisciplinary approach. Berikutnya adalah pengembangan rencana pembelajaran. Dalam tahapan ini, kami melakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah menyusun rencana pembelajaran yang mengintegrasikan pendekatan transdisciplinary dalam pembelajaran bahasa Inggris teknik. Berikutnya, kami menentukan strategi dan model pembelajaran ATI yang dapat mendorong siswa untuk bisa berpikir lintas disiplin. Berikutnya adalah kami mengembangkan bahan ajar dengan memperhitungkan aspek lintas disiplin yang sudah kami tentukan tadi dan memberikan dukungan untuk desain model pembelajaran yang terintegrasi. Implementasi pembelajaran. Dalam pengimplementasian pembelajaran, kami melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah kami susun sebelumnya. Lalu kami menerapkan juga strategi dan metode pembelajaran yang mengintegrasikan pendekatan transdisciplinary dan model pembelajaran ATI. Kami lalu mengamati dan mencatat bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran yang diimplementasikan sesuai dengan kelompok kelasnya. Pengumpulan dan analisis data. Kami mengumpulkan data yang mencakup prestasi belajar, perkembangan keterampilan lintas disiplin, motivasi belajar, keterlibatan siswa, atau variabel penelitian lainnya yang telah ditentukan sebelumnya. Berikutnya melaksanakan kajian literatur terkait dengan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu sesuai dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Ketiga, menganalisis data yang terkumpul menggunakan teknik statistik ANOVA. Terakhir, kami menginterpretasikan hasil analisis data untuk mengevaluasi dampak dari integrasi transdisciplinary approach dan model pembelajaran ATI dalam pembelajaran bahasa Inggris teknik. Analisis data penelitian kuantitatif. Kita menggunakan SPSS. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menggunakan uji one way ANOVA. Yang bisa kita lihat dasar pengambilan keputusan uji normalitasnya adalah jika nilai signifikan 0,005 lebih besar, maka data berdistribusi normal. Jika lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Dan kita bisa lihat hasil tes normalitinya bahwa ternyata data tersebut normal. Next. Dua kelas tersebut ada no treatment, ada with treatment. Kita lihat bahwa kemampuannya di signifikan atau standar deviation-nya adalah ada peningkatan yang cukup signifikan. Dari hasil homogenitasnya, data juga homogen. Hasil ANOVA tersebut signifikan 0,00. Berarti lebih kecil. Mari kita lihat berikutnya. Kesimpulannya, F hitung sama dengan 26,277, F tabel 4,10. Jadi kita bisa lihat F hitung lebih besar dari F tabel. Artinya, ada perbedaan prestasi belajar bahasa Inggris antara siswa yang di-treatment dan tidak di-treatment atau menggunakan taraf signifikan. Hasil ujinya adalah 0,00. Jadi taraf signifikannya adalah, maka berarti hasil ujinya lebih kecil dari 0,05. Maka artinya ada perbedaan prestasi belajar bahasa Inggris antara siswa yang di-treatment. Interaksi antara pendekatan transdisipliner dan model pembelajaran ATI memungkinkan siswa berinteraksi sesuai dengan stakeholder yang ada. Hal itu dapat membantu siswa memahami konteks secara profesional. Prinsip reaksi juga terpenuhi. Integrasi antara transdisipliner dengan ATI memungkinkan siswa merespon dan memecahkan masalah sesuai dengan kehidupan nyata dan praktis sesuai dengan bidang keilmuannya. Next. Sistem pendukung. Integrasi antara kedua penelitian tersebut seperti industri, institusi militer perlu mendapatkan dukungan dari lembaga yang terkait. Dampak instruksionalnya pengiring adalah harus memberikan dampak terhadap hal yang positif, khususnya terhadap siswa, sehingga dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan penggunaan bahasa Inggris sesuai dengan kemampuan profesionalnya. Next. Hasil belajar, kita bisa lihat penerapan kedua model tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena desain yang disusun lebih sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Sikap dan karakter, penerapan kedua model tersebut dapat membantu siswa untuk mengembangkan sikap dan karakter yang diperlukan dalam abad 21, terutama kecakapan di abad 21 yang seperti tadi yang sudah saya bahas, yaitu penerapan kedua model tersebut dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan komunikasi,
kolaborasi, keterampilan kritis, dan keterampilan inovasi. Baik, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan terhadap penjelasan atau paparan penelitian kami. Selamat pagi.